memang menarik ya teman-teman ya. Sejak dari semula saya pribadi ini sudah pernah mengulas ya bahwa kasus ini itu penuh, menurut pendapat saya ya, penuh rekayasa, dipaksakan, tidak lazim. Nah, gitu ya saya ini. Ya, kenapa saya katakan demikian? Satu, pelapornya bukan korbannya. Dua, korbannya lain, pelapornya lain. Tiga, tidak dirugikan. Coba. Apalagi setelah disidangkan. Lebih aneh lagi. Lebih aneh lagi. Karena begitu banyak kejanggalan-kejanggalan. Bahkan teman-teman semua sudah pada nonton kan. Emang faktanya begitu. Saya nanti ini kalau teman-teman nggak ada yang mau diajak ngobrol, saya akan membuat reaction karena ada tayangannya di sini. Saya akan reaction sekali di sini. Begitu ya. Tetapi saya melihat ini luar biasa. Dengan ini berat loh teman-teman loh. Undang-undang kesehatan, undang-undang konsumen. Tetapi setelah disidangkan, teman-teman langsung paham ini. Masya Allah, ternyata ini loh yang namanya kriminalisasi susi. So, inilah yang dimaksud dengan dipaksakan. Sejatinya itu nggak begitu. Mulailah pertama dari saksi yang sebelumnya. Tidak tahu, lupa, tidak tahu. Saksi lagi, tidak tahu, lupa, tidak tahu. Berikutnya lagi, ya kan? Ada korban yang sampai nangis. Sudah, jangan tanya. Lu ini kita lagi bertanya kok kamu bilang sudah. Intinya bagaimana? Sudahlah pokoknya waktu itu saya ngarang. Coba saksi di depan sidang dia ngomong bahwa itu semua ngarang. Nah terus gimana? Ini orang sudah ditahan berbulan-bulan, bunyinya ngarang. Nah kemarin dipertanyakan, ya, mohon maaf ya semua ya teman-teman ya. Kemarin tuh dipertanyakan. Apa yang dipertanyakan begini teman-teman? Waktu itu ditanya begini. Pertanyaannya ini begini. Siapa nama Anda terus disebutkan tuh. Ini menurut BAP Anda begini-begini, bagaimana saudara kenal dengan ini? Itu adalah mantan karyawan suami saya. Mantan karyawan suami saya, mantan anak buah suami saya. Kemudian ditanya pada yang bersangkutan, apakah Anda masih bersuami? Langsung tidak mau menjawab. Terus piye ya? Apakah Anda masih bersuami? Keberatan yang mulia, keberatan yang mulia. Nah, inilah. Saya sangat salut dengan kecerdasan daripada pengacara-pengacara di belakang ini. Ini luar biasa ya, menggali begitu dalam, digali luar biasa. Jeli juga ya, termasuk terkait dengan konsumen. Terkait dengan konsumen, apakah Anda melaporkan ini terkait dengan perlindungan konsumen? Iya. Nah, karena sesuai dengan BAP, iya. Terus ditanya, apakah Anda bagian daripada konsumen? Saya membeli. Apakah Anda membeli untuk dipakai? Itu langsung dibukakan tuh undang-undangnya. Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan. Lah, dibalik itu menggunakan enggak? Enggak. Lah terus bagaimana? Nah, itulah teman-teman. Itulah realitanya. Coba saya pengen tahu nih dari Sela. Sela masih berisik-berisik enggak? Kalau berisik-berisik kita enggak bisa tayangkan nanti. Apa? Aku di kamar, Pak. Kenapa? Coba kamu nonton kan kasusnya Richard Lee kan? Coba ceritakan. Nonton aku. Kesaksiannya kan selalu lupa gitu. Kayak mana? Saksi-saksinya kan lupa dan lupa. Terus apalagi si dopengnya kayak gitu kan, mengelak terus. Udah tahu kan ibaratkan kan produknya dia juga kan disita juga kan sama pihak BPOM.
Alasannya tidak sama, sebenarnya kan sama, Pak. Kalau produknya Dokter Icatli yang pernah mau aku beli, DNA Salmon kan setahu aku tuh kan sama kayak punya Dokter Ejek Gladis loh. Hmm. Kayak gitu. Cuman kan kalau kalau misalkan dalam satu perusahaan, wajar lah kalau kita contoh, aku punya klinik, ya kan? Terus ada lagi satu yang punya klinik. Nah, kita belinya di mana? Di tempat kita membeli barang, contoh Bapak yang punya pabriknya, ya kita membeli di tempat Bapak. Tapi kan boleh juga kita pakai nama kita kan. Kayak misalkan DNA Salmon punya Sela, terus satu lagi misalkan DNA Salmon punya Ibu Yanti, itu boleh aja sih sebenarnya. Kayak gitu. Cuman kan kalau di Indonesia, emang kalau jarum suntik itu kan emang nggak bisa dipakai sembarang orang gitu loh Pak. Beda kita yang kerja di luar negeri atau kosmetik-kosmetik yang di luar negeri yang ada jarum suntiknya boleh dipakai gitu loh. Kayak Kamu gitu. sebenarnya, kamu Selamat sebenarnya pagi. dukung siapa sih? Katanya kamu dukung si Bopeng itu. Blokir aja dia, Pak. Blokir aja dia, Pak. Aku dari dulu kan aku tahu kasus ini kayak gimana. Kayak gitu. Blokir aja, blokir masal Susela. Ih kamu nggak tahu ya Kak, aku tuh biang kerok tahu di TikTok ini. Blokir Itu. masal. Karena kan kasus ini kan udah aku bilang Pak dari awal aku tahu kasus ini kan. Sebenarnya kan persaingan bisnis juga kan itu yang aku omongin ke Bapak kan. Sebenarnya ini kasus persaingan bisnis gitu loh antara sesama dokter, sesama pengusaha juga gitu. Tapi kan ada netizen-netizen yang ini adalah begitu. Ya karena kan mereka otaknya otak bodoh yang kayak gitu. Tidak Tak bisa kasih tahu Dedi loh, tidak. tak kasih tahu Dedi loh. Iya sekarang Bang Deddy juga tahu aku kok, aku bilang orang bodoh tetap bodoh lah kayak gitu. Gitu. Halo. Karena persaingan Halo, bisnis selamat kan. pagi. Sela. Halo Kak, gitu. Halo. Karena persaingan bisnis emang ketat gitu loh. Kalau ini kan bukan persaingan, udah aku bilang, cinta ditolak, harusnya kan cinta ditolak dukun bertindak, ini enggak. Cinta ditolak kantor polisi yang bertindak kayak gitu kan, sebenarnya seperti itu. Emang ada cinta-cintaan? Sekarang aku tanya, kalau dia nggak suka sama dokter Richard nih ngapain dia sampai ke kolor-kolornya, disunak-sunaknya, sampai ke semuanya itu diungkitin sama dia buat apa coba aku tanya. Ya aku ya ora ngerti kowe iki ngomong apa kok jan-jane kita omongnya sing genah, aja ngono. Ya kan kayak gitu, jujurnya adalah si doping itu mencintai dokter Richard Lee, tapi kan cintanya ditolak gitu loh Pak. Begitu. Ayo, mau Waduh, apa? waduh ini kalau sudah masalah cinta ini aku repot. Tolong Maya. Ditengahi dulu. Ya emang kenyataannya seperti itu, mau gimana kan kayak gitu. Enggak kayak gitu atuh sayang. Aku baru bangun ya, Pak. Maaf ya, Pak. Baru bangun jadi suaraku rada-rada ngebas, Pak, ngebas. Iya, Enggak, apa. enggak loh Jam Kak. jam 6 di sini pagi. Dokter Bopeng ini kan Bopeng ini kan terlalu mencintai dokter Richard Lee loh. Sampai ke kolor-kolornya, sampai ke rambut palsunya, sampai apapun yang dipakai dokter Richard Lee kan diomongin sama dia kayak gitu. Satu ya iri hati betul. ada. Mungkin dia merasa pengen jadi istri yang kedua mungkin kan bisa jadi kan kayak gitu. Ya, kemungkinan itu semua pasti ada. Ada. Terus iri hati emang ada kayak gitu. Persaingan bisnis juga ada. Kayak mana? Ya, yang pasti iri hati dan persaingan bisnis itu sudah dua, itu sudah pokok perkaranya itu. Iya seharusnya kan kalau orang kan cinta ditolak dukun bertindak. Kalau ini kan enggak. Cinta ditolak kantor polisi bertindak kayak gitu. Kan. Oh, Ini diduga meres ditolak kantor polisi bertindak. Nah, itu. oh kalau aku nggak bisa Kak. Cinta ditolak Jangan kantor sampai polisi yang jangan sampai bertindak. Dedi denger loh. Nah, Aduh. Yang gimana? ngomong bukan saya, Doktip yang ngomong itu Dopeng, yang ngomong tuh Sela. Yang ngomong aku lah. Kenapa rupanya? Dari awal pun nggak seperti itu kan. Terlalu menggebu-gebu kepada dokter Richard. Kan gue bilang
DNA salmon itu kan sama kayak dokter Reja Gladys kan, kayak gitu. Iya. Kalau misalkan gini loh, kalau di Indonesia contoh nih kan Kak, kayak tomat putih. Sekarang aku tanya, susu beruang nih contoh ya. Namanya susu beruang. Dalamnya susu beruang bukan? Ya bukan, tapi pasalnya itu Bukan. nggak ada yang ngelaporin si susu beruang ini, say. Nah, Gitu makanya loh. itu. Pasalnya itu, kalau ada orang, misalnya kita nih ucu-ucu aja sudah ke kantor polisi ya kan kita laporin, Pak saya merasa tertipu. Gitu. Padahal kan saya maunya itu belinya susu beruang. Kenapa kok ini susu Nah, apa ini? apa? Nah, makanya namanya susu beruang, kita contoh ya guys, namanya susu beruang. Tapi dalam isinya adalah susu sapi kan, kayak gitu loh Kak. Bukan. Gitu. Susu Nggak tahu beruang bukan itu, susu kayaknya tuh ya Pak ya, bukan susu kayaknya loh itu loh. susu beruang itu isinya susu nenek. Contoh loh ini loh. Aduh, aduh pagi-pagi aku udah suruh ketawa sih lah. Kayak gitu loh Ah, guys. itu tandanya sehat, Maya. Tandanya sehat walafiat. Pagi-pagi tertawa Alhamdulillah. gitu. Daripada nangis ya Pak. Ada loh orang pagi-pagi bangun langsung nangis. Ada siapa tuh kira-kira tuh Pak? Oh, kalau sama saya jangan mancing-mancing. Mancing aja sudah, yuk kita pancing aja, kita pancing. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Contoh nih DNA salmon. Emang di dalamnya ada ikan salmonnya kan gak ada, gak mungkin kan kayak gitu. Contoh lagi kayak misalkan tomat putih. Carilah kalian di Google ada nggak tomat putih? Mana ada kayak gitu. Ada loh Coba Sel. kamu Kok kasih tahu beneran? Debbie begitu. Tapi dia jualnya kiloan Sel di Google Di mana gitu. kilo? Kayak itu nah, tomat putih apa powder Sel. Coba kamu lihat di Shopee ada. Duh, aku nggak pakai Shopee pula. Aku taunya tuh tomat merah, tomat hijau kayak gitu. Oh yang fresh ya. Yang fresh ada tuh. Harusnya tuh Pak ya, harusnya tuh kemarin itu atau hari ini nih Pak ya, kalau rame nanti ya Pak ya harus ada dokter Janet itu. Harusnya diundang dokter Janet, jadi kita bisa nambah-nambah ilmu lagi ya nggak? Undanglah dokter Janet. Dokter Janet ke gereja kalau begini. Oh, wah udah masuk malam Jam kok berapa Pak. ke gereja? Iya kan penjaga gereja. Apa daerah tetap dihukum atas? Ya pasti dibebaskan lah, karena kan apa yang dilaporin yang satu dalam persidangan adalah lupa saksinya kayak mana coba? Ya, ya. Ya nggak pasti Udah. sih, jangan pasti-pasti. Enggak, ini entar dulu, Pak. Nanti kamu diserang sama buzzer pula kamu bilang pasti. Nggak peduli. Aku tanya sama bapak ya. Bapak ini kan udah ketemu sama dokter. Gimana perasaan bapak? Nih, dialog, naik dulu dialog. Bang dialog, naik dulu lah. Itu tappingan jangan di-tapping. Disuarakan dialog. Ah? 讲什么了？ Meo Cang sama. Aku- Cuma perasaan bapak kayak mana ketemu dokter bilang, aku tanya ini loh. Hatiku itu tuh deg-degan langsung kabur aku. Parah ya, parah. Aku itu lelaki ya. Aku lelaki itu kadang-kadang kalau ketemu perempuan tuh ada geremnya. Tapi ini malah rasa mual tuh gimana ya? Nih, Maiki ini coba dibaca tappingan. Maya dibaca tappingan baru ditanggapi Maya. Dokpeng aku nggak uji lab, tapi kenapa Dokpeng kalau di TikTok selalu bilang ada uji lab? Nah, Tuh. silakan ditanggapi. Kemarin kita sudah nanggepin ini sebenarnya. Ya mungkin nanggepin lagi kali. Sela tuh Sel. Aku cuman bahasnya kayak gini ya, karena maaf ya, aku mulutku lantam ya, jangan sakit hati lah kalau mulutku. Sekarang gini loh, kalian tuh jadi sebagian netizen tuh kadang Jangan kebanyakan bilang kalian. Gak boleh bilang kalian. Siapa pokoknya dong, para Pak? netizen, Teman-teman. para netizen lah. Teman-teman. Para netizen ya, aku kan nggak ngerumuin siapa. Para netizen tuh kadang kalau nggak punya apa namanya tuh, jangan terlalu percaya dulu sama orang kayak gitu, apalagi uji lab kayak gitu loh.
Oke, saya Setiap orang itu pasti bisa juga ngaku-ngaku mau ngomong A, I, U, E, O, A, B, C. Dia seperti dia katanya dia. Ini lihat ini uji labnya ting 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 ting. Ah, sekarang siapa yang lihat itu dia beneran nggak apa punya uji lab atau tidak? Kalau semua masalah dia yang di review-review yang katanya ada uji lab itu ting 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 itu mau dilaporin, aku bisa apa namanya bisa pastikan itu hampir tidak ada uji labnya semua. Orang Kalau oke. aku bacot kalau aja aku gampang. kalau aku Benar apa? pribadi, kalau aku Buktinya ini pribadi, kenyataannya ini di sidang itu. Kaget juga Oke. kita. kalau Kirain udah nih dikerjain semua. Itu baru satu kalau tapi aku kan ya. Baru satu kan. Nah, nanti nih ada dua lagi. Kalau Oke, aku pribadi ya Pak, nih kalau aku pribadi aku mah selalu bilang terima kasih sama Dokter Richard Lee. Kenapa dulu Dokter Richard Lee juga suka review-review skincare, tapi dia tidak menjatuhkan owner-owner yang dia menjual-menjual gitu, enggak gitu loh. Kenapa aku bilang terima kasih? Kenapa aku bisa pakai skincare yang aku sampai sekarang aku pakai ya karena reviewnya dokter Richard, oh ini bagus nih, ini ada kandungan ini ininya, nah itu makanya aku selalu bilang, aku nggak pakai produknya dokter Richard, tapi dari situ kita belajar dari dokter Richard bahwa ini loh yang benar, ini yang nggak benar kayak gitu, oke, bukan untuk menjatuhkan orang. oke, oke. Susah ya teman-teman ya kalau berhadapan-hadapan dengan wanita-wanita yang oke, tidak bisa ditahan, biarin sudah, sabar, sabar, sabar. Oke, ini aku mau jawab nih, ada VIP. Pak, ini nanti gimana? Siapa yang menang? Doktip vs DRL. Ini pertarungan gitu maksudnya. Ini sidang. Sidang itu Anda sudah bisa nonton. Fakta-fakta yang disajikan seperti apa. Dari situ Anda sudah melihatnya. Oke. Kemudian dari ARL, apa DRL tetap dihukum atau dibebasin? Ya antara dua itu, dihukum atau dibebasin. Kalau dihukum berarti terbukti. Kalau dibebasin berarti tidak terbukti. Aman kan? Oke. Dari dialog, Mr. G sangat komit. Saya salut Komal, sehat. Lanjut. Oke, terima kasih dialog. Memang kita manusia hidup itu pertama yang harus dipegang adalah komitmen. Kita harus punya komitmen. Termasuk teman-teman. Kalau follow sama saya, silahkan follow. Kalau tiba-tiba sampai unfollow, ya saya anggap itu tidak komitmen. Gitu. Tapi mau unfollow juga nggak apa-apa ya. Ada Ivorinot, menurutku belum tahu. Tergantung hakim. Ya, tergantung juga hakimnya. Yang memutuskan hakimnya. Tapi hakim itu memutus berdasarkan apa? Berdasarkan fakta-fakta. Kalau fakta-faktanya tidak bisa, hakim tidak boleh memutus kalau ragu-ragu. Masa hakim memutus dengan ragu-ragu terhadap Dr. Richard Lee secara tidak sah dan meragukan? Nah, kan nggak bisa. Harus secara sah dan meyakinkan. Bagaimana meyakinkan? Harus dengan alat bukti. Alat bukti yang bagaimana? Alat bukti yang berkesesuaian. Oke. Terima kasih ya Ivory Notes VIP. Tapi kasihan juga sudah dipenjara padahal belum putusan. Nah, sekarang ini ditahan. Jika nanti terbukti, maka penahanannya jadi dilanjutkan. Kalau tidak terbukti, maka dibebaskan. Nah, bagaimana sudah terlanjur ditahan? Richard Lee bisa mengajukan untuk rehabilitasi dan menuntut kerugian, ya, tuntutan kerugian. Ada aturannya, ada, gitu ya, VIP ya, oke. Maybe, Dokpeng ngaku nggak uji lab. Tapi kenapa Dokpeng kalau di TikTok selalu bilang ada uji lab? Nah, orang-orang yang memiliki kelakuan bohong ya, suka bohong. Dia akan bohong di mana saja. Mau di TikTok, mau di pengadilan, mau di manapun, tetap bohong. Kenapa? Karena itulah sikap-sikap seperti itu, manipulatif. Tidak mau itu menunjukkan kesalahannya, tidak mau mengakui kesalahannya. Dia akan terus mengelak dan berbohong. Nanti silakan nanti teman-teman dibahas ya. Oke, Diana, Mr. Z, apa mungkin hakim tetap memaksakan putusannya
memvonis DRL bersalah? Mungkin saja, mungkin saja. Kenapa saya katakan mungkin saja? Karena dua putusannya, bebaskan atau bersalah. Kalau dibebaskan, dia seperti tidak bisa melihat bukti-buktinya. Jadi hanya dua putusannya, dibebaskan atau dinyatakan bersalah. Kalau dinyatakan bersalah harus ada buktinya. Nah sekarang buktinya mana? Kalau dibebaskan artinya apa? Tidak terbukti. Oke, saya ngecaprak dulu ya teman-teman ya. ARL, orang belakang Dopeng siapa ya? Kok bisa nahan DRL padahal belum putusan? Penahanan di kepolisian itu bisa dilakukan dalam rangka proses penyidikan, di kejaksaan dalam rangka penuntutan, ya kan? Nah, ini kalau sudah sudah ditahan itu artinya praduga tak bersalah, meskipun sudah ditahan tetap saja dianggap tidak bersalah. Itu rumus hukumnya begitu memang. Oke. Ini Ivory menjelaskan maybe itu kan endorsement. Aku nggak tahu pertanyaannya apa. VIP sudah membuli kan parah sih menurutku sih, semua masalah yang gak ada kaitannya dimunculin, itulah yang namanya manipulatif, NPD, apa semua ada di situ. Tidak mau tuh orang lain benar, yang dia mau itu dirinya benar. Itu ada kok nanti itu. Nanti kita akan bahas lain kali ya. Coba ciri-ciri orang NPD. Nggak mau itu salah. Nggak mau tuh orang lain juara itu nggak mau. Ya, orang lain baik itu nggak mau. Dianggap semua buruk. Orang-orang yang di atasnya itu nggak diakui. Macam saya ini, kalau saya NPD, ya saya tidak akan mengakui kesalahan saya. Tidak maulah yang namanya introspeksi itu, tidak mau. Ya. Oke. Ini ada nanti ketok palunya Samira alias dokter abal-abal ini kalah akan malu sampai 7 keturunannya nanti. Ya kalau punya keturunan, nah itu masalahnya itu. Coba diperbaiki tuh. Anda mengatakan 7 turunan tuh berarti Anda tahu kalau ada keturunannya kan. Coba dicek bener ada keturunannya enggak. Oke. Tapi ini nonton 789. Tapi relabeling itu harus dilakukan sesuai izin dan prosedur produksi. Relabeling sudah diatur tuh. Relabeling itu hukumannya itu ditegur, ditarik, itu bukan pidana dia. Ada aturan BPOM ada di situ. Juliana, hakim bisa memutus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Enggak. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar. Ini aku malah bingung itu kok mangguni kok Undang-Undang Dasar 1945 piye iki. Hakim bisa memutus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan Pancasila. Ya, berdasarkan dengan fakta-fakta tentunya ya. Hakim akan memutus ya. Hakim itu bisa memutus berdasarkan fakta-fakta persidangan, terbukti atau tidak. Kalau terbukti, apa bukti? Kalau tidak, ya dibebaskan kan begitu. Garasi cuan, wah ini cuan terus nih. Malam Mr. Z ikutan Komal, boleh garasi. Jangankan cuman Komal, handphone ini lu diambil tuh nggak masalah buat saya. Biar saya nggak bisa live TikTok, ambil nggak apa-apa. Apalagi kok cuman Komal. Naik sini, naiklah. Naik. Maybe, semoga DRL bisa menuntut balik Dopeng. Aku sangat berharap. Maybe, bisa kita doakan aja yang baik-baik lah ya. Kita doakan. Ismi, Puput, Samiri katanya tentara Allah. Dikata malaikat kali dia. Jangan mengatakan begitu ya. Orang itu tentara Allah itu enggak begini. Enggak menghujat. Enggak mencaci maki. Otaknya bersih.
namanya juga malaikat, ya kan? Apa tadi, tentara itu kan malaikatnya Allah, ya kan? Hatinya bersih, nggak penuh dengan iri dan dengki, apalagi ngata-ngatain orang, apalagi mengatasnamakan konsumen, apalagi mengatasnamakan masyarakat. Masyarakat yang mana? Oke, Cik di. Maybe saya juga berharap begitu. Semoga si Dokpeng bisa dituntut balik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita ini perang dulu sekarang untuk menghadapi ini, yang ini sidang lanjutan ini. Tanpa nama, aku tak tahu namanya, tapi fotonya perempuan. Masih ingat nggak kalian pas si Samira sujud pakai sajadah depan wartawan? Kelihatan banget nggak dramanya di situ. Itu drama. Makanya wartawan-wartawan semua, kamera-kamera semua nggak usah disorot dah. Tuh ya. DNT ini nanya, siapa dokter abal-abal? Ya, dokter abal-abal ya. Ini nanya siapa saya? Dokter abal-abal itu ya dikatakan dokter abal. Dokter tapi tidak bersikap sebagai dokter. Oh, Juliana, UUD, ujung-ujung duit. Oh, maksudnya mengambil putusan ujung-ujung duit. Sini kita nggak perlu disingkat-singkat, pokoknya belak-belakan aja. Ini dari Wan, dari produk Samira, izin klinik saja sudah jelas. Ya, buka 2009, izin keluar 2023. Ilegal nggak tuh? Justru ini, teman-teman, mungkin hari ini kita nggak tahu apa-apa. Mungkin ya. Tetapi justru pihak dari apa namanya itu Kemenkumham yang memberikan izin justru akan melihat-lihat benar nggak sih gitu. Akan diperiksa, itu pasti akan ada tindak lanjut lagi nanti. Susi Gonadi, tabiat. Kalau tentara Allah tabiatnya bagus gitu ya. Iya bener. Ya. Kang Lawyer, terima kasih sudah hadir. Sifat pikirannya bagus, betul. Casing nggak sebagus isinya. Ini casingnya juga nggak bagus. Orang dari Jawa, orang dari 1 kilo itu yang mengatakan bagus. Saya dukung tim PH-nya DRL. Terima kasih Kang Lawyer. Ya saya sih gini ya, kalau kita ini objektif saja. Kalau bagus kita katakan bagus. Kalau intelektual kita katakan intelektual. Kalau pembohong kita katakan pembohong. Ya faktanya memang demikian. Oke ya, ini saya lihat dulu teman-teman. Apakah masih lama putusannya Mister? Yang ini, yang DRL ini. Ini saya hitungkan ya, saya hitungkan. Sekarang ini baru pemeriksaan saksi, nanti akan ada pemeriksaan ahli, kemudian pemeriksaan terdakwa. Habis itu kalau nggak ada ahli-ahli dihadirkan sama Richard Lee, ini kan masih kesempatannya ini kan, baru ada yang namanya tuntutan. Nah, nanti dibaca tuntutannya itu. Apa tuntutannya? Kita bandingkan dengan faktanya. Kemudian apa tuntutannya? Habis itu dilawan atau dibela ya, pembelaan, pledoi. Habis pledoi kemudian ada replik. Habis ada replik kemudian duplik. Habis ada itu putusan. Nah, gitu ya. Silakan dihitung sendiri nanti berapa lama. Oke, kita lihat ini siapa yang mau naik. Silakan tapping ya. Silakan tapping, jangan malu-malu ya, untuk di sini tuh harus tapping. Bilang aja, "Bro, mau naik, Bro." gitu ya. Kalau diam-diam baik tahu-tahu mau naik, wah saya nggak tahu nih Anda siapa. Ini ada nama-nama, ada Siti Rupiah loh, Siti Rupiah lu minta naik. Mungkin banyak rupiah ya kan. Kemudian ada Ardi Swardi, ada Lollipop, ada Andi Sayekti, ada Juni, ada Ana, ada Garasi cuan. Nah, berarti banyak cuan nih. Biar saya kasih naik ini cuan nih. Naik dulu cuan biar dapat uang saya. Naik, kalau mau naik aja ya teman-teman. Saya sudah berikan kursi. Kalau nggak mau naik ya nggak apa-apa. Ya terus
Ada lagi yang baru mau naik, baru mau akan nih apa nih? Bang RH. Oke, saya ini Bang RH terima Bang RH. Oke. Tuh, kita sapa dulu di sini ada Lilian Naura. Selamat malam. Selamat malam, Mister. Selamat malam, teman-teman semua yang di atas juga yang di bawah. Sehat selalu. Oke, sehat selalu. Ini didoakan nih sama Lilian dari Taiwan ya. Selamat malam. Iya, ini dari Taiwan. Bang RH ini Assalamualaikum. mana Pak? Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Sela, Mbak Waalaikumsalam. WhatsApp, Mbak Lilian. Halo, Assalamualaikum selamat juga buat malam. teman-teman yang di bawah. Ya, memang sudah malam kok malam ini. Iya, malam. Ini ada, saya tambahkan sedikit ya. Ada dari Mak D. Wah, Ya, ini Mak D nih. Mak D fotonya kok jadi Mbok D. Sejak awal dia review produk dengan menutup matanya. Itu artinya ada yang ditutupi. Iya, nutup mata. Nutup matanya. Oke, saya ke Lilian dulu. Lilian, bagaimana Lilian dengan judul yang di atas tadi? Katanya, Judulnya nggak kelihatan. Judulnya nggak kelihatan, ketutup separoh. biasakan ya Cuman, menggunakan, dengar dulu, biasakan menggunakan mata hati, bukan mata yang melotot. oke. Hmm. Justru menguntungkan kliennya. Cuman itu yang kebaca. Ya, silakan. Keterangan pelapor di persidangan, ya gitulah ceritanya. Terus disambungkan dengan itu. Ah, silakan. Justru menguntungkan kliennya gitu. Mm-mm. Artinya apa? Ada kebohongan, ada tidak tahu, lupa, tidak tahu, lupa. Nah, kalau di sidang kok tidak tahu sama lupa terus piye? Coba jelaskan. Ya nggak boleh, kalau di sidang itu harus yang fakta, harus yang pasti-pasti, yang dialami, yang disaksikan gitu, baru kita berucap. Kalau yang tidak tahu, lupa, wah itu mah lain lagi ceritanya. Pikun kali, lupa-lupa dibawa ke sidang, kan nggak boleh begitu. Betul nggak, Mister Ji? Ya, ada yang bilang amnesia. Ah, tapi begini ya Amnesia teman-teman. ya pasti. Hmm, saya begini, mengatakan begini. Kalau bohong, mau ditutupi pun tetap kelihatan kok itu. Ya, ini ada Odysseus. Harus ada bukti tes laboratoriumnya. Ya, nanti kita akan bahas ya semuanya ya. Isinya Yong. Jadi teman-teman yang di TikTok bilang ini uji lab semua beong ya, semua beong. Zong. Kita Bruce, buktinya di sidang. Make up, saya nggak uji lab. Nah itu ya. Siapa sih yang mau naik ini? Banyak sekali yang mau naik ini saya. Ini kalau nggak saya hapus semua ya yang mau naik ya. Aku jadi bingung nih tadi gara si uang minta naik, sekarang dinaikkan nggak mau. Bingung kan jadinya. Cuma naik doang itu nggak dipaksa-paksa. Malam Mister Ji, salam kenal semua. Malam uang, Salam malam kenal. uang, malam cuan. Ini bagus Mister Ji, pas komalnya saya makanya pengen ikut gatal ingin komen. Oh ya. Oh komalnya bagus ya. Bagus dong. Iya, Karena wah, gini lah, ya. kasus yang Mister Ji angkat ini kan ya masyarakat juga kan bingung ya, banyak yang bingung ya. Kalau saya mau sharing, memang saya pas kebetulan berkecimpung di farmasi ya, obat-obatan ya. Oke. Itu boleh nggak sedikit Mister Ji sharing? Jangan cuma sedikit, banyak, boleh. Jadi gini teman-teman ya, buat yang nonton nih kan yang cukup banyak nih ya. Jadi kalau kita cerita obat-obatan, regulasi distribusinya tuh jelas. Manufaktur itu dia harus nunjuk satu distributor.
distributor di tiap kota atau di provinsi, misalkan di Jakarta atau di Semarang, ya. Nah, dia si manufaktur ini harus nunjuk gitu kan. Oh, distributor resminya seperti ini. Jadi kalau regulasi di obat-obatan itu jelas alurnya semua. Nah, tinggal PR pemerintah untuk skincare ini apakah sudah diatur atau belum. Karena kenapa? Yang komplain dari Richard Lee itu betul menurut saya. Ya, yang pelapor ini beli produknya di mana? Nah, harusnya di dalami juga. Anda beli produk ini memang untuk pakai sendiri atau untuk apa? Ini penting ini. Nah, karena kalau yang saya lihat di Komal-Komal, kayaknya si pelapor ini beli bukan untuk pakai. Betul nggak, Mr. Ji? Ya, lanjut. Gitu Ya. kan ya? Ya. Nah, jadi ini PR buat pemerintah kita, negara kita. Jadi jangan sampai ada kebencian. Saya sangat setuju kalau ada produk yang memang jelek dan tidak bertanggung jawab harus diproses hukum. Betul nggak, Mr. Ji ya? Tapi Betul. jangan salah, dari 30 tahun, 40 tahun yang lalu, yang namanya skincare palsu tuh ada. Ada. Sampai sekarang pun ada. Jadi ada. Jadi saya akan sedikit aja nih ya. Kita sekarang cerita pabrik skincare. Kalau ownernya bangga nih dia akan memiliki pabriknya sendiri skincare. Dia bangun sendiri tuh. Karena pabrik skincare itu boleh dikatakan luasnya nggak akan besar-besar banget, Mr. Ji. Misalkan kalau itu pengen mungil ya, cukup luas tangan, nah 200, ya kan? Ya. Teman saya di Bandung, dia punya pabrik skincare, satu-satunya di seluruh Indonesia yang punya lab cost. Lab cost itu apa? Laboratorium kosmetik yang formulanya yang bilang bagus tuh Unpad. Jadi bukan dasarnya bukan BPOM aja, bukan. Nah itu satu ya. Jadi si owner itu bangga, nih saya jualan produk punya pabriknya sendiri. Nah, poin 2 sama juga. Dia punya produk brand sendiri tapi maklun sama orang lain. Ya, misalkan yang pabriknya di dalam negeri itu boleh aja. Atau dia maklun ya import. Nah, yang paling celaka 12, produknya laku, dia nembak, dia palsukan. Nah, ini yang sampai hari ini di negara kita ini PR, Mr. Ji. Mau. Jadi kalau untuk kasus yang tomato ini, ya misalkan kasusnya ternyata produknya bukan beli di distributor resmi atau toko yang lain-lain. Nah ini PR dalam sidang. Nggak, ya artinya bukan gini. Oh ini kan produk Anda. Ya Anda harus tanggung jawab. Nggak bisa. Uang palsu juga banyak, Mr. Ji. Iya, masa yang Betul nggak? bertanggung jawab orang bank ya? Loh iya, nah ini kan PR. Jadi saya artinya nggak akan statement. Oh ini begini-begini. Silakan masyarakat juga harus cerdas, harus berpikir. Ya, saya dulu di pabrik farmasi saya jumpai pertama obat palsu ya itu tahun 94 nih Sergi. Tahun 94. Kok ini beda ya? Nah, saya kirim ke pabrik. Nah, yang diujinya tuh bukan pakai kasat mata. Pakai cairan kimia lagi, ketahuan akhirnya langsung berubah, pakai hologram lah, pakai yang lain. Nah pemalsu ini memang pinter, dia tiru terus. Iya, Nah iya. bukan tidak mungkin produk-produk skincare, yang produk oral, yang vitaminnya, mungkin semua bisa dipalsukan, Iya. semua bisa. Ya seperti itu. Jadi untuk kasus yang Dr. Richard Lee dengan pelapor ini, saya fair-fairan aja. Cuman ya buat kita masyarakat harus bertanya-tanya apakah ini murni, ya kan? Atau ada niat yang kurang baik, ya kan? Ya, bahasa kerennya niat jahat lah, Mr. Iya, Dia, iya, gitu iya, ya. iya. Nah, ini harus PR. Karena kenapa? Pada saat nanti terungkap ada penyalahgunaan oleh pelapor, ini harus diproses hukum lagi. Iya, Nah, betul. seharusnya saksi-saksi itu ya pada saat melihat sidang seperti ini harus diperiksa lagi, dipanggil lagi. Menurut saya dia akan ngomong.
Mm-mm. Waduh, aku tuh nggak ngerti nih atau gimana. Saya sangat yakin kenapa? Karena pada saat sidang kelihatan kok dia di Iya. setting. Menurut saya Jadi setting itu. betul, Betul nggak, Mister Ji? betul, betul Ya. sudah. Nah, jadi ini judulnya buat Dokter Richard Lee tetap harus besar hati. Ya, lawyer-lawyernya lihat lagi bukti-buktinya. Jangan takut, hadapin Ya, aja. hadapi, Seperti itu. hadapin. Betul nggak? Kita Ya, ungkapkan fakta-faktanya seperti apa gitu ya. betul. Oke. Ya, Oke, terima lanjut Mister kasih. Ji. Terima kasih Oke. yang lainnya nanti saya nyambung lagi. Boleh, boleh, boleh. Coba nih kita minta pendapat nih, minta pendapat. Bang RH, bagaimana kalau ada kesaksian tuh ngarang itu Bang RH? Silakan Bang RH. Ya, terima kasih Mr. Ji atas kesempatan yang telah diberikan buat saya. Gitu. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya saya bukan praktisi hukum dan juga tidak ada kepentingan di dalam hal perseteruan antara Doktif dan Richard Lee. Cuman saya tertarik gitu kan. Em, Melihat dan menonton hal itu saya belum lama, cuman saya udah bisa tangkap poinnya. Paparan dari abang kita tadi itu, bang siapa, memang cukup gamblang ya, jelas ya. Nah, di situ ada paparan dari beliau bahwasanya barang tersebut tidak digunakan oleh dokter. Lantas timbul pertanyaan, jika tidak digunakan, untuk apa dia membeli produk tersebut? Nah itu yang harus kita urai, harus kita rumit gitu kan. Dengan tujuan apa dia membeli produk, tapi tidak digunakan? Nah, hingga akhirnya kita bisa menarik kesimpulan gitu kan. Oh ternyata ada satu hal besar yang ingin dia lakukan, ya kan? Sehingga terjadilah hal seperti ini gitu loh kan. Artinya mungkin ya bisa jadi ada apa ya, pesanan dari luar sana gitu kan, untuk biar bagaimana persaingan bisnis ini bisa dimenangkan oleh dia. Itu kan bisa saja seperti itu, seperti itu. Cuman kalau saya lihat sih memang ada indikator dari Dr. Tiff untuk menjatuhkan Richard Lee ya, gitu, dengan permainan-permainan yang dia buat. Cuman saya sih meyakini bahwasanya para PH dokter ini memang benar-benar piawai, benar-benar bisa memenangkan hal ini gitu. Gitu. Mungkin ada hal lain nanti yang mudah-mudahan di hari Kamis nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari beliau-beliau ini, para lawyer-lawyer Richard Lee, yang sekiranya membuat Doktif ini kaget. Itu aja mungkin seperti itu. Kalau saya lihat sih seperti itu sih, Sergi, yang saya tangkap sih memang ada hal yang ingin dilakukan oleh Doktif terhadap Richard Lee gitu. Seperti itu. Enggak heran lah kalau persaingan-persaingan bisnis itu jangan-jangan bukan hanya skincare aja, tapi ya air kemasan pun. Ingat nggak waktu dulu apa, Aqua ya kalau nggak salah ya, itu kan terkontaminasi lah atau bagaimana lah, sehingga ambruk kan, omsetnya, nilai penjualannya ambruk, citranya buruk. Kemudian ya seperti itulah persaingan bisnis kalau menurut saya, nggak ada hal lain. Nah terus pertanyaan yang berikutnya itu, Dokter Tiff ini melaporkan itu kalau nggak salah berdasarkan apa ya, konsumen gitu. Saya belum begitu paham, Mr. Ji, tolong dijelaskan lagi. Dia menggunakan apa ya? Menggunakan pelaporan itu menggunakan Oke, nanti saya konsumen ya. jelaskan nanti. Nampaknya nanti kalau makin ke Oke, dalam siap. makin belepotan nanti ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Nggak ya. apa-apa, Mr. Ji. Kita barbar aja, ya kan? Enggak, Ya, jangan. seperti itu. Silakan, Mr. Ji. Ya, jangan sampai kalau nggak tahu nanti nanti makin ke dalam makin jauh makin eh, masuk jurang. Saya ingin Iya, tahu masuk. ini. Oke. Oke, oke, di mute dulu. Nanti dipahami dulu kasusnya seperti apa biar enak narasinya. Memang teman-teman kalau nggak paham dengan kasus ini mungkin Anda sulit untuk menyampaikan. Saya sudah
mengetahui kasus ini. Kasus ini mulainya dilaporkan itu tahun 2024, kemudian 1 tahun kemudian baru naik ke penyidikan, kemudian tahun berikutnya baru proses pemanggilan dan pada akhirnya dilakukan penahanan. Alasan penahanan pun tidak masuk akal gara-gara live TikTok. Bukan karena berupaya melarikan diri, berupaya menghilangkan barang bukti, berupaya mengulangi perbuatannya, tetapi gara-gara live TikTok. Dan ini sudah saya ulas sebelumnya. Oke, kita ke Sela dulu. Sela, ini tadi Bang RH, kemudian tadi Garansi Cuan itu sudah menyampaikan bahwa nampaknya ini ada persaingan ini. Menurut kamu gimana, Sela? Bagus, Sela. Bagus, karena kau cuman diam saja jadi bagus. Maya. Bagus, Maya. Oh, bagus semua ini. Tunggu dulu dong Pak, jangan masa 1 detik aja dikasih waktu. Tunggu dulu, jadi Kelamaan. pertanyaannya apa dulu? Pertanyaannya apa dulu? Kamu mendengarkan orang-orang sedang berbicara atau tidak? Ya denger dong, tapi Ya yang terakhir silakan Bapak. tanggapin. Oh iya, kalau masalah pelaporannya nanti Mr. Z yang akan jelaskan ya kenapa kok beda hasil pelaporannya. Tapi benar, bisa jadi ada pesanan, persaingan bisnis itu sudah pasti. Ya kan, kalau menurut aku sih udah itulah terang benderang lah, udah mau diapain lagi, nggak usah ditutup-tutupin. Apalagi sudah sampai ini udah hampir habis nih ya, mungkin sekitar 2 bulan lagi kali Pak ya sidangnya. Tapi ya aku setuju dengan bapak-bapak yang tadi ngomong kalau itu ada persaingan bisnis, yang namanya obat palsu itu sejak 40 tahun yang lalu tuh sudah ada. Sebelum Bapak-Bapak. Fakta. Hah? Tuh ada yang protes tuh. Jangan bilang bapak-bapak, om-om. Oh ya om-om tadi bilang kan Kalau boleh lah. dari maklonnya nggak bisa disalahkan itunya pengusahanya gitu karena faktanya memang apalagi khususnya di Indonesia itu susah banget untuk nge-track atau mendisiplinkan barang-barang palsu tuh hampir semuanya dipalsukan, jadi itu memang repot itu urusannya itu. Termasuk Ya, Pak. cinta. Termasuk cinta palsu. Apalagi cinta Pak, ya ampun Pak. Begitu menurut saya ya. Oke. Jangan tidur Sel. Biarin. Karena dia pelukan sama kakeknya. Biarin. Oke, teman-teman. Kita ini ya pertanyaan-pertanyaan di bawah, ada tappingan-tappingan juga kita perlu tanggapi ya teman-teman ya. Tappingannya juga bagus-bagus, saya suka. Ini menunjukkan bukan kuman ya, ini sehat semua di sini. Oke, saya baca dari Odysseus. Oh, pelapor berbohong, kena hukum ya? Nih, saya kasih tahu. Ini kalau masih ada ya Odysseus. Coba Odysseus masih ada nggak? Ini pertanyaanmu saya mau bahas nih. Oh, pelapor berbohong ya? Kena hukum ya? Ini saya kasih tahu ya. Orang melaporkan itu kan memberikan keterangan. Kalau keterangannya benar maka ditindaklanjuti. Makanya sampai di sidang. Begitu sampai di sidang, kalau keterangan itu benar, ya kan, dia akan jadi saksi tuh. Nah, posisi saksi pasti disumpah. Bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, yang sebenar-benarnya. Kalau ternyata keterangannya bohong, maka dikatakan sebagai keterangan palsu. Kalau keterangannya palsu, maka dijadikan sebagai memberikan kesaksian palsu. Kalau memberikan kesaksian palsu di persidangan, apalagi terhadap orang yang bisa dihukum seperti ini, itu ancamannya 7 tahun penjara. Setiap orang yang memberikan keterangan ya di bawah sumpah dan ternyata keterangan itu adalah keterangan bohong, maka yang bersangkutan
terancam hukuman 7 tahun penjara. Silakan teman-teman baca pasal 373 KUHP. Oke, sudah saya jelaskan ya, Odysseus. Mudah-mudahan Odysseus langsung ya. Di sini ada Yakisan yang pelapor ngandelin power black, berlindung di balik tameng konsumen. Nah, saya jelaskan. Kemarin-kemarin itu dia mengatasnamakan masyarakat. Saya sebagai mengatasnamakan masyarakat, sebagai yang mengatasnamakan konsumen. Nah, kemarin, di-mute dulu ya. Kemarin saat persidangan dibacakan tuh apa yang dimaksud dengan konsumen. Jangan diartikan lain ya teman-teman ya, karena konsumen itu ada undang-undangnya. Undang-undangnya pasti pakai bahasa baku. Bahasa baku jangan ditafsirkan lain. Konsumen adalah ya setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Jadi menggunakan teman-teman. Jadi kalau nggak menggunakan tapi membeli itu bukan konsumen. Membeli tapi untuk diolok-olok, nah itu berarti sudah hatinya sudah berbulu apa? Berbulu babi. Sudah nggak baik kalau punya niat yang tidak baik. Kalau beli ya digunakan, kalau nggak digunakan untuk apa dibeli? Kan begitu ya. Ada namanya musang berbulu domba nanti di situ. Oke ya, ini terima kasih ya. Berlindung di balik tameng konsumen. Ya, dia selalu mengatasnamakan konsumen. Sementara dia sendiri bukan konsumen. Teng teng teng. Ini ya Mr. Z yang ngomong ya. Ini sudah 1 tahun yang lalu ngomongnya. Begitu juga sama Odysseus. Berapa tahun kalau gitu hukumannya? 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Nah, ada yang kamu lewati. Kenapa kamu nggak tulis 7 tahun? Padahal ancamannya itu 7 tahun. Itu bukan saya, itu undang-undang yang ngomong. Ya, setiap orang yang memberikan keterangan di depan hakim, di bawah sumpah, sedangkan keterangannya itu bohong, terancam 7 tahun penjara. Oke. Produk beli 2003. Saya tidak ini ya, saya lanjutkan dulu. Yakisan, gak murni tuh pelapor memperjuangkan hak-hak konsumen. Ada sindikat skincare di belakangnya. Nah, dia melaporkan orang lain berkaitan dengan skincare. Sementara skincare-nya sendiri juga bermasalah. Nggak main-main. 4 produknya. Tapi kalau dikasih tahu begitu nggak mau. Nggak mau. Kenapa orang dikasih tahu kesalahannya tidak mau? Karena itulah namanya manipulatif, playing victim. Ya itu sudah. Mau bilang apa lagi? Oke. Produk 2023 jual 2025. Ada kalau di obat atau makanan atau apa itu ada tulisannya, itu kadaluarsa itu ada. Yakisan. Yakisan sudah tadi ya. Yakisan lagi, gak murni sudah tadi ya. Siapa power blacknya pabrik Cina kah? Udah jelas semuanya Om, nanti yang bakalan masuk penjara itu Samira, gantiin DRL penjara. Begini prosesnya itu. Sekarang ini yang sedang berproses adalah Dr. Richard Lee. Dituntaskan dulu itu. Kalau Dr. Richard Lee tidak terbukti, maka ada hak-hak dari Dr. Richard Lee untuk melakukan upaya-upaya. Apakah itu upaya hukum, apakah itu upaya rehabilitasi, atau upaya apapun. Dia bisa lakukan, tapi dia harus membuktikan terlebih dahulu. Kalau dia tidak bersalah. Di sisi lain, penuntut umum akan memaksakan orang itu harus bersalah. Nah, itulah masalahnya. Makanya pengacara-pengacara yang cerdas ini, yang di belakang saya ini,
Saya senang kemarin, saya sangat senang sekali terobosan-terobosannya, ya, terobosan-terobosan pertanyaannya. Namun saya ingatkan nih kepada para pengacara-pengacara ini, ingat ya begini ya untuk para pengacara-pengacara di sana yang mendampingi Dr. Richard Lee, Anda boleh berjibaku ya untuk melemahkan celah-celah hukum itu. Tapi ingat, semua dakwaan pasal-pasal tersebut ada unsur-unsur pidananya. Maka lawanlah, patahkanlah unsur-unsur pidana itu. Contoh, Undang-Undang Kesehatan. Di situ mengatakan setiap orang ya, setiap orang yang memproduksi, mengedarkan farmasi ya, mutu, manfaatan. Nah, kita lihat nih satu persatu. Setiap orang, berarti Dr. Richard Lee memproduksi. Apakah Dr. Richard Lee memproduksi? Tidak. Mengedarkan. Apakah barang itu dari tangannya Richard Lee? Tidak. Terus-terusnya. Jadi unsur-unsur itu silakan dipatahkan untuk para pengacara. Undang-undang konsumen, demikian juga. Undang-undang konsumen yang dinamakan dengan konsumen adalah setiap orang yang menggunakan, memakai barang atau jasa. Apakah dia konsumen? Mari kita bedah satu persatu. Setiap orang, ya dia manusia. Setiap orang kan manusia. Yang menggunakan. Apakah dia menggunakan? Tidak, coret sudah. Nah, itulah namanya melakukan perlawanan. Tapi dari segi hukum, membantah unsur-unsur yang didakwakan. Oke ya, untuk para pengacara silahkan. Ya, karena kita ini senior, jadi kita cuma bisa memberikan arahan. Patahkan semua unsur-unsurnya, jangan bicara yang lain. Ya, patahkan saja unsur-unsurnya. Kalau unsur-unsur itu bisa patah, maka yakinlah tidak bisa dibuktikan. Jangan cerita di sini ceritanya Undang-Undang Kesehatan, di sini ceritanya cerewet misalnya. Tidak ketemu, nanti dia akan jalan terus, cerewetnya jalan sendiri nggak ketemu. Jadi dakwaannya ini apa? Dakwaannya adalah Undang-Undang Kesehatan. Mari kita lawan Undang-Undang Kesehatan. Terbukti tidak? Kalau tidak terbukti, runtuh dia. Nah, begitu. Apa yang kita lawan nih? Undang-Undang Konsumen. Mari kita hadapi dengan Undang-Undang Konsumen. Mari kita bedah di Undang-Undang Konsumen. Kalau tidak bisa dibuktikan, runtuh juga. Maka pada akhirnya berlakulah pasal 242. Ya, yang mengatakan 244 ya, 244 yang mengatakan bahwa jika dakwaan itu menurut hakim jaksa bisa membuktikan, kalau bisa membuktikan dihukum. Tapi kalau jaksa tidak dapat membuktikan, hakim akan membebaskan. Oke? Oke, ini saya baca semua ini yang typing-typing ini. Saya menghormati yang typing-typing pokoknya ini. Tapi yang Sela ini saya nggak baca, tapi saya sebut saja. Kakek aku sudah saya peluk, Bapak. Oh, silahkan dipeluk kakeknya. Oke. Pak, saya mau nanya ini Pak. Tunggu dulu, belum. Ini kan ada Belum. typingan banyak, harus diselesaikan dulu. Oke siap bos. Oh, iya, kalau di sini memang harus ngikut hostnya. Kalau nggak ngikut hostnya, wah piye iki. Bapak ini loh, aku bilang oke siap bos. Bapak Nah, ini ya. iya, host. Iya. Assalamualaikum Mr. Z, selamat malam semua. Waalaikumsalam dari Laraswati. Oke. Kakek aku sudah saya peluk, kakak. Ini Sela ini sama kakeknya malah masih tapping-tapping di sini nih Sela ini. Oke, ada ini saya tidak tahu namanya, dia pakai biru ya. Aku nggak tahu, nggak ada namanya. Samira Dokter Ebel, pemerasan itu tahun 2025 udah
udah ditarik BPOM 4 izin edarnya, lalu 2026 tarik lagi nih, iya. Oh, ada lagi kah? Ada lagi kah? Nggak tahu saya. Sekian, saya heran dengan dokter. Dokter kok warawiri di medsos, urusannya kok bagian hukum butuh validasi. Nah, sampai sudah tahu, nggak perlu bertanya. Inilah jiwa-jiwa yang seperti ini. Namanya jiwa-jiwa manipulatif. Kasih tahu orangnya nggak apa-apa. Yang merasa jadi kuman-kumannya, silakan kasih tahu nggak apa-apa. Wong aku yo ora wedi. Mana aku ada peluk kakek. Nah itu ada peluk kakek. Jujur saja Sela, kamu peluk kakekmu. Ini Sela ini nggak jujur ini. Orang itu harus jujur. Tadi mengatakan kakek saya tidur, ini sedang saya peluk. Sekarang malah begitu. Alah. Wis entek kita, silakan. Wis entek, silakan. Siapa jenenge mau Maya yang mau bertanya silakan Maya. Oh, siap, Pak. Jadi pertanyaan saya gini, kan ada tuh saya dikasih informasi sama orang. Katanya, aduh, Ibu saya tekan. Siapa ki? Siapa mau? Ya wes, lanjut. oh, oke. Jadi kan saya ada diskusi sama teman gitu, terus dia bertanya, itu juga pertanyaan saya sih Pak, ngapain sih kok bacain masalah konsumen? Piye ceritanya ki? Saya punya temanku bertanya, saya juga bertanya. Jadi kami bertanya. Bukan Pak, saya diskusi dan dia itu sama pertanyaannya tuh sama gitu sama saya. Jadi pertanyaannya adalah begini nih Pak, tolong diluruskan. Kalau misal Bapak tahu loh ya, kalau enggak siapa tahu anak-anak teman-teman di bawah bisa jawab. Pertanyaannya begini. Kan yang dituntut kan Undang-Undang Konsumen. Kemarin pengacaranya membacakan tentang apa itu konsumen. Tetapi sebenarnya itu kan bukan itu dakwaannya. Harusnya dibacakan tuh tentang dakwaannya, apakah sesuai dengan dakwaannya. Masalah konsumen itu nggak ada hubungannya, begitu Pak. Padahal dakwaannya nggak ada hubungannya sama konsumen, gitu Pak. Tolong Pak. Saya kadang-kadang pusing di situ juga sih Pak. Memang kalau masalah sudah cukup. Ya sampai di situ. Oke, saya jelaskan. Rungokke ya, jangan pergi dari handphonenya ya. Iya. Oke. Richard Lee ini didakwa dengan 2 pasal, 2 undang-undang yang berbeda. Yang pertama adalah undang-undang tentang kesehatan. Oke. Kemudian dijuntukan dengan undang-undang konsumen. Oke. Kalau sudah membahas mengenai undang-undang kesehatan sudah selesai, membahasnya undang-undang konsumen. Nah, untuk membahas undang-undang konsumen harus bicara tentang konsumen. Jadi yang ditanyakan kemarin itu ya terkait dengan dakwaan. Karena dakwaannya adalah pelanggaran terhadap undang-undang kesehatan dan pelanggaran terhadap undang-undang konsumen. Ngono loh. Oke, jadi itu sebenarnya berkesinambungan dong. Memang harus dijelaskan di ruang sidang. Kalau ini berhubungan dengan konsumen, ya memang harus itu kita tahu apa itu konsumen dulu. Begitu ya Pak ya? Betul maksudnya, betul ya. Oke. Kalau ada lagi temanmu yang bertanya dan kamu tidak bisa menjawabnya, lebih baik temanmu suruh DM saya, oke? Iya Pak. Iya. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman saya ya, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan teman-teman tadi sudah ada edukasi dari Garasi Cuan, ya kan? Saya tambahkan mengenai hukum-hukumnya dikit-dikit ya, dengan gaya saya. Kalau dengan gaya saya, insya Allah saya bisa diterima. Tapi kalau pakai gaya, mana tadi undang-undang? Saya baca ini misalnya nih, ya, misalnya dengan
menurut pasal ini, pasal itu, dan ini dan itu, pasti nggak masuk di teman-teman. Memang teman-teman tuh harus pakai gaya seperti ini. Mr. Baru J, ya, yang kita yang mau saya tanyakan lah ya. Kita ya, sekarang harus ngikutin si pelapor yang melapor kan. Nah, yang pertama yang dilaporkan itu adalah produk yang ini ya, tomato ya, betul nggak? white. Ya, white itu kan. Nah, pertanyaan saya gini, yang memproduksi siapa? Artinya gini loh, yang memproduksi itu ada direktur produksinya. Bahan bakunya siapa? Nah, Richard Lee ini adalah jualan lewat live TikTok kan? Mm-mm. Betul kan? Ya. Nah, yang bertanggung jawab siapa? Pada umumnya tentu produksi adalah direkturnya. Kecuali dia live TikTok, dia yang buat. Nah, terus komposisi bahan bakunya apa-apa aja. Seperti itu. Nah, itu oke, itu satu ya. Nah, poin yang kedua lagi dari pelaporan si pelapor ini, nah, probabilitasnya berapa persen dari penjualan produk white tomato itu sudah berapa banyak, terus yang melapor berapa orang. Nah, dari yang saksi-saksi pelapor ini kaitannya apa? Apakah dia inisiatif sendiri atau ada yang mengkolek? Nah, itu harus dicek nomor handphonenya semua. Gitu loh Mr. Ji. Jadi benar-benar murni. Kalau misalnya mereka di briefing saksinya celaka 12 Mr. Ji. Itu aja Mr. Ji. Iya Pak, kemarin juga sudah ketahuan, dikit demi sedikit sudah ketahuan. Saya salut dengan lawyer-lawyernya, udah ketahuan sih sebenarnya. Ada kata-kata begini, coba kata-kata begini kan tidak wajar di persidangan. Setelah ditanya sama Tony itu ditanya, coba Anda pada saat itu Anda mengatakan begini karena ini ada di berita acara. Terus di persidangan ini Anda mengatakan seperti ini. Yang mana yang benar? Atau waktu di sana diajarin? Enggak, aku ditanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu gitu kan. Oke. Kemudian terus jawabannya seperti apa? Udahlah Pak, jangan tanya terus. Pokoknya waktu itu saya ngarang. Begitu jawabannya. Anggaplah, anggaplah aku ngarang. Ya itu dari situ. Padahal itu korban. Korban saja seperti itu. Wahai teman-teman. Bagaimana koordinator para korban, para konsumen? Yang namanya korban itu ada sesuatu yang berakibat. Bukan tidak berakibat. Yang berakibat itulah yang namanya korban. Sesuatu ya, anggaplah ini ya, ini sesuatu kosmetik ini kosmetik ya namanya ya. Kosmetik Sovel ini, kalau saya pakai, kemudian tidak berpengaruh, artinya saya tidak berdampak negatif, berdampak positif. Nggak ada pengaruhnya begitu aja. Karena kalau bahasanya ini menimbulkan rasa sakit, ini muka saya bisa pindah nih, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Nah, itu namanya saya menimbulkan ini dampaknya. Tapi kalau ini saya pakai, padahal ini kan softgel ya. Ini saya pakai, kemudian tidak ada pengaruhnya terhadap kulit saya. Artinya, jangan disalahin produk ini. Kulitmu yang kamu salahin, karena kulitmu terbuat dari apa? Nah, kenapa saya katakan kulitmu? Karena masing-masing kulit berbeda. Berbeda. Mungkin ini kalau saya taruh di hidung, saya panas. Mungkin karena hidungnya teman-teman lain, tak taruh nggak apa-apa. Sama juga saya makan Indomie dengan sambal yang di dalamnya itu, saya pedas. Tapi teman-teman makan Indomie yang sama, teman-teman masih cari Lombok. Kayak begitulah kira-kira. Jadi beda manusia itu beda karakter kulitnya. Begitu
ya, gara si cuan ya. Itu artinya yang saya mau tambahin, yang maksud yang Mr. G, tiap kulit tiap orang itu sensitivitasnya beda-beda. Saya contoh lah, pada umumnya orang makan nasi nggak apa-apa. Teman saya alergi dan tidak sembuh-sembuh. Artinya bukan berasnya jelek, Mr. G. Sensitivitas. Nah, makanya kenapa Iya, probabilitas itu penting. Apakah iya, benar? Nah, nah, yang paling bahaya dia yang komplain tapi produknya belum pernah dipakai. Nah, itu gimana, Mister Z? nah itu namanya bahlul. Mister, Halo, eh, Mister, orang nggak saya mau eh, cerita, boleh Mister? ya boleh. Ini kisah nyata Mister. Jadi saya Ya tapi pernah itu, membeli sebuah produk, beberapa produk Pak. Ya. coba itu bassnya Gimana Mister? diturunin dikit. Bassnya diturunin dikit. Oke. Saya lagi di ruang hampa udara soalnya. Oh di sana ya di Antartika ya. Wah. Ya Jadi silakan. gini Mister, ketika saya memesan produk tersebut, yang notabene-nya bukan dari official gitu. Entah apa namanya ya. Saya tertarik karena memang khasiat ya, berkenan dengan khasiat dan mutu kualitas gitu kan. Nah, tapi ketika produk itu datang, ini kok rasanya agak sedikit aneh, katakanlah parfum gitu. Di situ dikatakan bahwasanya tahan lama dan sebagainya lah. Nah, itu pembuktiannya, faktanya memang sudah saya uji kepada kawan saya. Memang benar kualitasnya bagus. Cuman saya salahnya saya membelinya, memesannya bukan di official. Hingga akhirnya kok tiba-tiba seperti ini produknya. Ini satu ya, gitu kan. Terus yang kedua, jika hal yang terkait dengan produk Richard Lee berhasiat ya, pasti ada khasiatnya kan. Lantas apakah khasiat itu sudah dicoba oleh dokter? Khasiatnya sekarang kita lihat ulasan ya, betapa banyak sekali di situ ulasan-ulasan yang positif terkait produknya Richard Lee, gitu kan. Mungkin cuma satu atau dua yang komplain gitu kan. Nah, rasanya cuma itu aja, Mister J. Kita lihat ulasannya aja gitu. Cuma herannya kalau memang khasiatnya ada produk tersebut, lantas kenapa khasiat tersebut, produk tersebut tidak digunakan oleh dokter? Begitu, Mister J. Ya kalau normatif itu ya begitu itu. Kalau ini kan tidak normal. Jadi kalau tidak normal itu beli itu nggak untuk dipakai, tapi untuk diolok-olok itu. Jadi ini jangan cerita normal atau tidak. Jangan cerita normatif. Ini ceritanya tidak normal. Jadi jangan kalau saya ini pemakai. Kalau nggak cocok ya sudah, saya nggak beli lagi. Tapi kan aneh ketika ada orang mengatakan itu saya tidak cocok. Letak dibeli lagi. Itu namanya bego. Begitu loh. Kalau tidak cocok, itu kan ada kemarin tuh. Saya sebenarnya sudah tahu bahwa itu nggak cocok, tapi aku beli lagi. Oh, orang mabuk ini diajak bicara. Nggak cocok ya berhenti. Kalau Anda beli parfum, tadi cerita parfum ya. Dok, naik dok. Anda beli parfum, begitu parfumnya kau semprotkan, kamu nggak suka, ya udah jangan kau pakai. Begitu aja kok repot. Sudah tahu nggak cocok, dipakai terus. Ya mau komplain gimana? Habis itu parfum, besoknya beli lagi. Namanya itu ya botol, gitu aja. Mister, Intinya, Mister maksud saya, stop dulu. Aku sudah paham, sudah paham. Udah nggak perlu ditanggapin. Intinya orang-orang di sana itu, orang di sidang itu begitu. Ya, jadi kita lihat persidangannya ya. Kalau itu sudah nggak cocok, kan saya nggak cocok Pak Hakim. Tapi saya beli lagi Pak Hakim. Nah Pak Hakim kan ngerti. Ini cerita dengan Pak Hakim ya.
Oke. Artinya ini kita sekarang menanggapi Pak Hakim itu yang di sidang itu. Intinya kalau kita ini beli sesuatu nggak cocok. Saya kasih tahu saja teman-teman, minum teh. Tehnya kok nggak enak, ya jangan kau buat. Kan begitu. Tapi ngomong di mulut, tehnya nggak enak, tapi kamu pakai terus itu teh. Terus besoknya kau beli lagi teh yang sama, berarti botol. Gitu loh maksudnya. Oke. Kemudian ya, Anda harus tahu. Jadi supaya nggak bertanya terlalu ke lain-lain, Anda harus tahu prinsip marketing. Saya ini Maerot, bisa memperpanjang, mempersempit, mempergede. Apa yang kamu inginkan, segede apa? Segede gajah. Saya buat segede gajah, contohnya begitu. Yang penting kau belilah, kau bayarlah. Itu produk saya. Maerot itu, laporkan itu. Kemarin saya ke Maerot katanya bisa memper apa itu, masih gitu-gitu aja. Saya akan tuntut Maerot. Silahkan ya, ini contoh ya teman-teman, contoh. Ada mungkin teman-teman yang aku pengen sempit. Silahkan ke Maoret. Wah, dioret-oret tuh. Kemudian dia komplain, loh katanya mempersempit. Kok masih ya? Oke. Sudah. Piye. Mulai Banyak. deh. Mulai, ku bilang. Mulai ketawa. Iyalah, kita harus ketawa, jangan tegang-tegang. Persoalan begini Kuman, loh. Mbak, kuman itu mesti Masalah mau yang disemprot, sempit Mbak. itu loh. Kuman tuh mesti disemprot tuh kuman. Iya. Iya Iya. begitu. Halo Bunga. Lawyer Bunga, naik dulu lawyer Bunga. Ini saya diserang sama kuman ini, lawyer Bunga. Nggak usah Jadi gitu gitu loh ya. Pak Ji. Hai. Nih, saya aja loh beli obat langsing misalnya. Waduh, segala macam udah mahal pula ya kan. Ini Ya. akan begitu. Itu dalam 1 bulan akan turun sekian kilo gitu. Mana? Boro-boro sudah 3 bulan gak ada turun-turun. Nah, itu Gitu loh. kan. Padahal dari dokter loh itu Pak. Gitu. Ya, itu kalau nggak Nah, cocok. itu contohnya. Ya, kalau itu nggak cocok, ya berhenti, ya nggak? Betul. Berhenti. Tapi Betul kalau sekali. ya, kalau konsultasinya nggak cocok, ya berhenti. Gitu aja teman-teman, udah. Tapi ini aneh, makanya saya katakan aneh. Saya sudah kasih naik tadi, ini siapa ini yang nggak ada namanya ini? Udah tak kasih naik, kenapa nggak naik-naik? Aku udah kasih naik begini malah ditolak, gimana tuh? Jangan ditolak, kalau saya pengen naik, berikan. Izinkan. Selamat malam semuanya. Malam, gimana? Ini sudah saya kasih naik nih, silakan narasi Anda langsung. Tidak, saya cuma ini salam kenal dari Timor Leste ya. Oke, terima kasih ya, Anda tidak nyambung. Jadi kita turun ya, oke? Ini saya mau ada pertanyaan, saya mau. Halo. Pakai bahasa Indonesia saja, tenang, sabar. Gimana? Ngomong gimana? Ya, Dari, ini saya salam kenal dulu. Saya dari Timor Leste. oh dari luar negeri, ya silakan. Ya, ya. Ini dari awal sebelum kasus Nikita Mirzani itu saya udah pantau semuanya gerak-geriknya si Samira dokter itu, Bopeng itu. Ya. Ya, terus udah itu saya udah pantau semuanya, jadi udah kelihatannya pembohong itu. Pembohong, gitu ya? Itu ya. Yang kemarin kan yang tahun 2023 itu kan produk dia 4 izin edarnya dicabut oleh
BPOM. Lalu tahun 2023, lalu tahun 2026 ini 2025 juga dan sama 2026 itu udah 2026 bulan April itu ditarik lagi itu. Gimana? Ya, Udah 2 kali itu. ya, ya. Artinya Anda selama ini mengamati bahwa dia pembohong, Pak. Contohnya produknya saja ditarik di tahun 2024, di tahun 2026. Anda mau ngomong demikian Iya, ya? iya. Iya, Iya, iya. oke. Kalau orang dari teman-teman dari Timor Leste ini suka nggak dengan orang yang suka ngomong pembohong? Eh, saya heran ya kalau ada orang dokter yang uruara sana sini sama kelakuan kayak gini, nggak ada etika sama sekali. Nggak ada yang gelar dokter etikanya kayak gitu, belum pantas dikasih gelar dokter, Pak. Ya, artinya Anda mau bilang bahwa ini langka ya, manusia langka ya. Ya, ya, ya. Tidak ada yang lain di dunia ini ya, hanya satu-satunya ya. Ya, ya, ya. Oke. Terus ada lagi yang mau disampaikan? Nampaknya Anda ini seorang mahasiswa ya di negara sana ya. Bukan, saya cuma ikut kursus-kursus, nggak ada sekolah, Pak. Ya, semoga saja di Timor Leste tidak ada yang seperti dokter-dokter seperti ini ya. Iya, iya. Terus Ya, ini dari kemarin kan produk Samira kan dulu di klinik saja kan udah buka 2029 ya. 2009. Izin edarnya keluar di 2023. Itu ilegal atau enggak? ah, Selama selama 20 itu berapa tahun ya? Itu 13 tahun, 12 tahun itu penjualan itu ilegal atau enggak? Kita bisa kita bilang saja itu ilegal atau tidak? ya kalau saya mengatakan ini pelanggaran, tapi siapa yang mau melaporkan? Kalau saya pribadi saya nggak akan melaporkan karena saya nggak mau berurusan sama manusia itu. Mungkin Anda kalau mau melaporkan boleh. Yang jelas aneh juga Ya boleh. kalau izinnya Iya, belum iya. ada kok sudah praktek gitu ya. Ya, ya, ya. Ya. Anda kemarin nonton sidangnya nggak secara langsung? Eh, s- Cuman sekilas doang, Pak. Ya, Dia itu di yang dari jaksa sama hakim itu dari untuk yang baca oleh laporan dari si pelapor itu ya. ya, Ya ya. itu tapi malah banyak yang nggak tahu sama lupa itu. Itulah namanya manipulatif antara nggak tahu dan lupa. Pada Lalu akhirnya, dari apa? Dari kuasa hukumnya DRL ya. Bertanya, Anda punya produk Anda ditarik oleh BPOM atau tidak? Dia malah jawab, apa kaitannya? Itu kan aneh. ya. Ini teman-teman ya, saya kasih tahu ya. Ini ada yang nulis ngomong masih AE katanya. Ya nggak apa-apa, orang dari luar negeri bukan bahasanya kok. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita harus menghormati orang sedang bicara. Ini orang nih langsung saya blokir ini. Ya, eh, Anda artinya Anda selama ini sedikit banyak Anda mengamati ya teman kita ya Ya, dari ya, ya. Timor Leste ya. Ya, ya. Oke lah Timor Leste, temanku. Eh, Kamu mute dulu ya. Nanti kalau ada lagi yang Anda mau sampaikan, nanti ngomong lagi ya. Oke, siap, siap. Oke. Kamu seneng nggak di Komal ini?
Senang, Pak. Oke lah, kalau senang kamu di sini aja ya. Oke, terima Ya, kasih untuk kawan kita dari Timor Leste. Tuh, Bang RH itu dari Timor Leste, luar negeri loh itu, Bang RH. Ya, salam ya, Abang dari Timur Leste, dari Jakarta. Salam, ya, salam salam kenal. kenal, Bang. Ya. Oke, teman-teman, tadi ada orang yang tidak menghargai orang sedang bicara, dia tapping, untung dia tapping. Kalau nggak tapping, saya tidak tahu kalau ada kuman. Untung dia tapping, begitu dia tapping, langsung semprot, hilang dia. Pasti itu buzzernya si Bopeng itu. Makanya, Udah tenang aja, udah kamu sabar, tenang, aman pokoknya. Di Komal saya terlindungi, oke? siap-siap. Ya, ya, tenang, 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 tenang. Oke, teman-temanku semua, jadi beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Kamis, itu sidang. Sidang itu, ya, sidang itu kita lihat semua kok. Kita lihat semua bagaimana proses persidangannya. Dari A sampai Z kita sudah tahu semua. Bahkan hakim di sana pun memahami itu. Ada praktek, ada produk, ada suami. Aneh kan? Ada dia sendiri yang mengaku bahwa itu adalah bawahan daripada suami saya. Oke. Begitu ditanyakan lagi, ini kan tertulis suami Anda. Anda masih suami istri? Tidak mau menjawab. Lu piye karepe? Maksudku itu jaksa juga, jangan dipotong yang begini-begini jaksa. Biarin aja, karena ini supaya menunjukkan mana yang bohong. Kalau jaksa hanya mau melindungi orang-orang yang bohong, susah. Biarkan saja mengalir. Jaksa cukup diam saja. Jangan hanya di kepala itu hanya menuntut orang, tapi faktanya orang ini memang bermasalah. Saya himbau juga nih pada jaksa-jaksa di sana, diam sejenak kalau pihak PH itu sedang bertanya. Jangan sok-sok pura-pura aktif, tangannya begini-begini terus, keberatan yang mulia, keberatan yang mulia. Lah ngapain keberatan yang mulia? Biarkan saja supaya semuanya terungkap. Kalau terungkap kebenarannya kelihatan itu. Aku heran kemarin sama jaksa itu. Keberatan yang mulia, keberatan yang mulia. Loh, undang-undang mau dibacakan, keberatan. Padahal dia ngomong, ini jaksa ngomong, pengacaranya itu diam saja. Giliran pengacara yang dapat waktu, jaksanya sibuk keberatannya, motong-motong terus sukanya itu. Gak bagus nih jaksa-jaksa ini. Biarkan saja diungkap di situ, nanti kan akan ketahuan mana yang sebenarnya bohong. Begitu, jangan hanya menuntut, pokoknya dihukum, pokoknya jangan. Kalau memang tidak terbukti ya kita akui. Udah menyerah saya, tak bisa dibuktikan. Karena Anda nggak akan rugi. Nggak rugi, karena kalau kasus dipaksakan itu ya seperti ini modelnya. Bagaimana menurut Cuan? Halo Cuan. Setuju, Mr. J. Jadi memang harus ada aturan ya. Apalagi kan mereka kan jaksa, hakim, yang penegak hukum yang dibayar oleh pajak masyarakat ya. Jadi ya dia harus bisa mau mendengar gitu. Memang harus ada apa? Aturan yang benar-benar ketat ya. Siapa yang bicara harus diam. Ya. Jadi kita dipertontonkan di pengadilan ini bukan tempat yang pengadilan kayak warung kopi, main potong-potong gitu kan. Nah, tadi yang rekan kita yang dari Timor Leste, kalau pas minat sama yang pelapor, suruh pindah aja ke Timor Leste ya, Mr. J ya, Ya, supaya Timor seru Leste. di sana. Gitu ya. Nah, jadi untuk produk yang Dr. Richard ini, tentunya dari Pak Hakim juga harus hadirkan saksi apoteker. Apoteker itu ahli tentang komposisi semua. Memang itu bidangnya, Mr. J. Kalau memang komposisi yang produk itu sudah betul semua,
Ya, kalau memang ada kesalahan, misalnya stiker, pabrikan pun yang namanya miss itu ada, wajar. Makanya balik lagi, probabilitas yang komplain ini berapa orang dengan total yang omset dia. Nah, yang komplain itu benar-benar komplain, murni, atau dalam tanda kutip ada sesuatu, Mr. Ji. Itu aja, Mr. Langsung Ji. saya jawab aja, langsung saya jawab saja, ada sesuatu. Tuh, betul sekali tuh Pak. Saya juga Ya, tidak setuju sekali loh ke jaksanya kok sedikit-sedikit saya keberatan. Sedikit-sedikit saya keberatan. Saya bingung itu gimana sih jaksa itu kok nggak tahu aturannya. Eh, Pengacara lagi kerja. oke. Oke, di mute dulu. Saya sudah kasih tahu ya, saya apa tadi itu? Ada sesuatu. Ini kita sapa dulu, ini ada abang kita nih, Rojali. Selamat malam, Rojali. Halo, selamat malam. Selamat malam, Rojali. Wah, Rojali nampaknya lagi pulang fitness ya? Siap, bosku. Ini kasusnya menarik ini saya lihat. Ya, Saya silakan. sebenarnya jujur saya bukan pendukung dari kedua belah pihak. Bukan pendukung Ya, dari Dr. Richard juga bukan pendukung dari apa ya panggilan untuk si Topeng ini ya. Tapi ya karena sih. peluncuran saya ikuti jadi mengikuti. Kasusnya udah amburadul kayak gitu kan. Karena di sini kalau saya lihat udah kasusnya udah zolim sama seseorang gitu kan. Karena menyatakan siapa ya terdakwa ini sudah ditahan menjadi terdakwa. Kemudian dengan bukti-bukti yang menurut saya di persidangan itu sangat minim sekali. Iya. Bahkan ketika dihadirkan saksi tidak valid gitu kan. Bahkan si sebelumnya yang kuar-kuar gitu kan, ada yang kuar-kuar yang sangat luar biasa ketika di persidangan kayak siput. Itu yang lucu. Kayak bengong kayak orang apa jatuhnya itu. Iya, Itu iya, kayak jadi iya. ya itu tadi ketika saya lihat kasusnya, ketika lihat sidangnya timbul lagi dengan ketika ditanya tiba-tiba tidak tahu. Semua ketika pengacaranya anehnya saya lihat dia santai tapi memancing untuk PH-nya agar emosional kayak gitu. Ini taktiknya sangat luar biasa nih kalau saya lihat dari persidangan Iya. begitu. Dia memancing dengan celah-celahnya padahal memutar-mutar jawaban supaya penasehat hukumnya kena begitu. Iya, kena tegur gitu ya. Iya benar sekali. Saya lihat ini Iya, kenapa nggak fokus ke kasusnya saja iya, begitu. Jawab apa yang ditanyakan oleh penasehat hukum. Kenapa harus mutar-mutar maksudnya begitu. iya, betul. Dengan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Sedangkan ini orang udah ditahan berapa lama, kemudian ya Iya. zolim lah intinya kan. Kemudian dengan adanya unsur-unsur pribadi yang menurut saya yang nggak logik aja gitu. Jangan jadikan atasnamakan konsumen terhadap dendam pribadi atau masalah pribadi begitu. Iya. Saya sebenarnya sangat apresiasi sama Doktip sebelumnya karena dia melakukan edukasi. Namun setelah itu udah kemana akhirnya rasa kepercayaan kita kemudian caranya dia udah menjatuhkan seseorang itu udah beda sekali dengan tujuan awalnya untuk ya masyarakat begitu. Jangan mengatasnamakan masyarakat tapi malah ada persaingan bisnis di situ begitu. Ya, itu kalau menurut saya memang jelas. Nah, ini adanya menyatakan buzzer. Saya sering tuh lihat kalau komentar terkait dengan kasus ini. Yang pertama itu komentarnya kasusnya apa tiba-tiba yang munculnya hebat Doktip. Kemudian semangat Doktip. Lah kok mantap kesini Doktip. tuh aneh itu sesuatu yang nggak nyambung. Munculnya ini misalnya ada suatu iklan tentang apa tiba-tiba semangat Doktip, tiba-tiba hebat Doktip, tiba-tiba
nggak nyambung. Itu nampak kali buzzernya. Kalau menurut saya itu kan cara berpikir kita kan sebagai manusia yang sehat ya. Nggak mungkin Ya, seseorang menulis tiba-tiba semangat doktif. Semangat dari mana? Kasus yang dibahas ini tiba-tiba yang di komen semangat doktif. Itu iya. udah melenceng sekali. Itu yang menandakan buzzer begitu. Kalau menurut saya intinya begitu. Dan Oke. kita sebagai masyarakat seharusnya, saya nggak tahu buzzer itu seperti apa, tapi yang namanya kita manusia punya hati nurani, punya apa ya, sesama manusia, yang benar itu benar, yang salah ya salah begitu. Jangan dikarenakan kita suka terhadap seseorang atau mendapat sesuatu dari seseorang, kita menjerumuskan orang lain. Menurut saya itu sih untuk sementara ini. Ya, ya, ya. Oke. Ini kalau nggak salah kenapa nggak lapor balik DRL-nya? Simple kan. Nah, ini dia. Ini kalau kita bahas susah kita untuk kalau bahasanya susah untuk meyakinkan lalat yang memang apa ya, bahasa bijaknya itu memang makanannya sampah begitu. Oke, ini saya yang tanggapi. Oke, Pak Rojali ditahan dulu ya. Saya yang tanggapi kalau begini. Di mute dulu Pak Rojali. Anda Siap, punya siap, pendapat siap. bagus sekali ya. Saya suka itu ya. Mungkin teman-teman semua juga tadinya ya di awal-awal juga senang ya bahwa itu ini alibinya seperti ini ya, alibinya seperti ini. Memang yang dibawa-bawa ini adalah nama masyarakat, atas nama masyarakat, atas nama konsumen. Saya berpikir bahwa jangan-jangan konsumen banyak sekali nih yang mengadu ke dia. Saya pikir begitu. Saya pikirnya begitu. Ternyata kalau saya lihat situasi persidangannya, ampun, semua by design. Ya, kenapa saya katakan by design? Di dalam persidangan, korban maupun saksi, dia mengatakan, begitu ditanya, dia hanya bilang begini, sudah, aku ngarang, gitu. Itu ngomong loh itu ngomong, oke? Ini ada Bastomi. Kalau nggak salah, kenapa nggak lapor balik DRL-nya? Simple kan? Itu bagimu ya. Siapa yang menyatakan salah? Siapa yang menyatakan benar? Belum. Untuk menyatakan salah harus dibuktikan di mana kesalahannya dan siapa yang membuktikan? Hakim. Sementara sidang. Jadi jangan mengatakan simple. Kalau keluar dari mulut memang simple, tapi prakteknya tidak simple. Oke, Bastomi, tidak begitu cara kerjanya. Bastomi, kalau Bastomi masih mau tapping, silahkan. Mungkin sesaat lagi boleh tapping, ya. Boleh tapping, Bastomi. Susah mengajarkan lalat kalau sampah itu kotor. Iya, kasih tahu tuh lalat supaya jangan ke kotoran. Ya nggak mau tahu, ya. Oke. Nah sekarang justru sebaliknya. Kalau dia benar-benar konsumen, buktikan. Kalau dia benar-benar konsumen, buktikan. Bercermin. Apa itu konsumen? Ya kan? Apa itu konsumen sebenarnya? Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Itu menggunakan barang atau jasa. Pemakai. Nah, sekarang ditanya, apakah Anda membeli untuk dipakai? Tidak. Untuk apa? Untuk dicolek-colek. Berarti niat sudah buruk dari dalam hati. Udah nggak bisa ini ditolerir yang begini-begini. Ya, kita ini netizen. Ya, orang-orang berperkara di sana, pandangannya itu. Ya, jangan ngajarin seolah-olah simple kan, kalau nggak salah lapor balik. Ya simple. Enak kali bicara gitu. Ya kan? Nggak begitu cara kerjanya. Biarkan dulu proses hukum. Setelah itu baru